aja hari ini daganganku masih 12 piece. Aku bingung Kak Mel, karena harus habis hari ini juga. Aku jam setengah 10 pagi sholat duha dan doa ya Allah nanti jam 11 berangkat COD tapi dagangannya masih banyak. Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk beli, ya Allah mungkin mustahil bagiku tapi aku yakin Engkau akan tolong dengan cara yang mustahil juga. Tiba-tiba ada yang beli lagi dan finalnya ada customer baru yang hubungin aku langsung order 5 piece. Sehingga jam 11 itu dagangan aku ludes Kak, alhamdulillah. Benar-benar pertolongan Allah datang di saat waktu yang tepat. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum kebagian buku ini, kalian beli e-booknya aja ya. Cari di Play Store ada, cari aja judulnya Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat langsung. Dan mohon doanya teman-teman doain ya supaya buku aku segera dicetak ulang karena udah habis di mana-mana ya. Dan satu lagi, jangan beli yang bajakan, jangan ya Dek ya, tega kamu kalau sampai beli yang bajakan. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari bentar ya. Ini dari Mbak Na di Tulung Agung. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal kembali. Panggil aja aku Nak dari Tulung Agung, Jawa Timur. Aku izin testimoni sholawat ya Kak Mel. Jadi aku lagi ada hajat besar atas kelalaianku. Bulan kemarin Allah sadarin aku dan aku kencengin sholawat Jibril terutama. Waktu itu aku bisa sampai 20.000 sholawat Jibril lebih. Tapi belum bisa istiqomah segitu tiap hari Kak. Hajat besar atau utama aku belum Allah kabulin, tapi banyak banget hal luar biasa Kak. Yang pertama, tiba-tiba salat buah jualanku ada yang order 20 piece, Masya Allah. Dan aku dipanggil jualan di Car Free Day, padahal waktu itu masih antri 100 kalau enggak 150-an UMKM. Buat masuk ke situ dan harus nunggu ada yang di blacklist baru bisa masuk, tapi dalam waktu 2 bulan aja udah dipanggil. Di saat aku kedapatan masalah besar, hati aku selalu tenang dan bisa menghadapi ancaman-ancaman dari orang-orang itu tanpa rasa takut. Kemudian baru aja hari ini daganganku masih 12 piece. Aku bingung Kak Mel, karena harus habis hari ini juga. Aku jam setengah 10 pagi sholat duha dan doa ya Allah nanti jam 11 berangkat COD tapi dagangannya masih banyak. Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk beli, ya Allah mungkin mustahil bagiku tapi aku yakin Engkau akan tolong dengan cara yang mustahil juga. Aku tadi sholawat Jibril masih dapat 430 sampai jam 11 kurang dikit daganganku masih banyak Kak. Sampai aku bilang ke customerku jamnya aku mundurin karena aku masih berharap ada yang order. Tiba-tiba ada yang beli lagi dan finalnya ada customer baru yang hubungin aku langsung order 5 piece. Sehingga jam 11 itu dagangan aku ludes Kak, alhamdulillah. Benar-benar pertolongan Allah datang di saat waktu yang tepat. Masih banyak keajaiban yang lain Kak Mel. Aku juga dikelilingi orang-orang dan teman-teman yang baik. Dan doakan semoga hajat-hajat aku terkabul lagi dalam waktu dekat ya Kak. Nanti insya Allah aku testimoni lagi hehe ya. Aku cantumin screenshot orderan aku di jam yang sangat tepat waktu Allah tolong aku. Lihat Kak, aku ngajuin ke Allah jam 11 berangkat COD tapi jam 11 kurang dikit dagangan aku diborong. Alhamdulillah. Masya Allah, the power of sholawat. Itu tadi kisah dari Mbak Na di Tulung Agung, Jawa Timur. Teman-teman, kalian kan rata-rata mengenal aku adalah duta sholawat munjiat ya kan. Di TikTok tuh sering banget aku disebut duta sholawat munjiat.
Bahkan orang tuh kalau nyari kata Meliza sholawat munjiat pasti itu ya teman-teman ya. Masya Allah memang sholawat munjiat tuh dahsyat banget. Tapi teman-teman ya, sholawat memang tidak hanya sholawat munjiat. Apalagi kalau teman-teman gak hafal, jangan maksain diri. Sholawat Jibril dibaca juga Masya Allah luar biasa. Ya, walaupun salawatnya pendek, Shallallahu ala Muhammad atau Shallallahu ala Muhammad, tapi kamu istiqomah bacanya itu luar biasa banget. Kamu istiqomahin deh, ya. Misalnya nih kamu sanggupnya cuma 1.000, ya udah itu istiqomahin 1.000 dan lihat hasilnya ketika kamu sudah istiqomah. Atau kamu bisa sampai 5.000, bahkan lebih dari 5.000 itu dahsyat banget. Jadi jangan sepelekan sholawat Jibril, sholawat pendek. Ya jangan sepelekan sholawat apapun, jangan disepelekan. Dan tentu yang bagus sholawat yang paling agung, sholawat Ibrahimiyah. Ntar orang-orang suka gitu tuh motong tuh, Mbak Mel sholawat apa tuh munjiat, naria, sholawat itu Ibrahimiyah. Tuh kan yang tidak sepaham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman makanya aku selalu ngingetin ke teman-teman, kita baca dulu salawat Ibrahimiyah untuk untuk mengawali salawat kita hari ini. Nanti setelah baca 10 Ibrahimiyah, kita lanjut baca salawat yang teman-teman senang. Entah itu salawat Jibril, salawat munjiat, dan lain-lain. Ya, itu luar biasa banget. Banyak banget teman-teman yang sudah merasakan dahsyatnya baca salawat Jibril. Aku pribadi, ya, ngalamin banget deh yang namanya baca salawat Jibril. Walaupun aku cinta munjiat, tapi terkadang karena aku itu sibuk gitu ya teman-teman, apalagi kalau lagi liburan gak bisa kan, akhirnya aku baca salawat Jibril. Aku tuh sangat tertekan gitu loh, kalau aku baca salawat sehari gak minimal 1.000 itu tertekan banget, aku merasa bersalah. Apa-apa nih salawat gak nyampe 1.000 kan gitu ya. Kita kalau baca munjiat mau 1.000 kan kadang susah kadang bisa. Jadi kalau sampai sehari aku cuman baca 300 munjiat atau aku baca cuman 400 munjiat, apa-apaan ini kan gitu ya. Jadi aku baca salawat Jibril juga banyak juga aku baca teman-teman. Dan itu luar biasa. Ketika aku istiqomah baca salawat Jibril itu luar biasa. Dan aku udah meneliti lah intinya ya. Ketika aku mengamalkan salawat Jibril dan salawat munjiat. Kalau aku baca salawat Jibril itu di angka 5.000 ke atas. Itu dahsyatnya sama seperti kita membaca salawat munjiat 500 ke atas. Jadi teman-teman tinggal pilih mau baca salawat Jibril atau mau baca salawat munjiat. Ya, kalau mau baca salawat Jibril, kalau bisa 5.000 ke atas. Kalau mau baca munjiat, nah 500 ke atas itu udah Masya Allah. Tapi kalau bisa jangan baca salawat, jangan kurang dari 1.000 dah sehari. Ya kalau memang teman-teman mau baca munjiat cuma dapat 500, sisanya 500 lagi baca salawat Jibril. Jadi kita sehari dapat 1.000 salawat. Kejarnya apa sih? Ampunan Allah. Kejarnya apa sih? Ridhonya Allah. Banyak salawat, makin banyak dosa diampuni, dan insya Allah kalau dosa-dosa sudah terhapus, doa-doa jadi cepat terkabul. Karena yang menghalangi doa kita terkabul adalah dosa. Ya, lanjut aku mau bacain kisah berikutnya. Ini dari Mbak Indah ya teman-teman. Alhamdulillah Kak Mel, sujud syukur benar-benar Allah itu akan menolong hambanya di waktu yang tepat. Sedikit cerita Kak Mel, saya punya utang di bank bulan 12 jatuh tempo, nominalnya sangat besar 8,5 juta. Bingung sampai saat ini belum punya buat bayar, saya tak henti-hentinya salawat Jibril. Nah pas banget nih kita baca salawat, kita lagi bahas salawat Jibril. Sudah pasrah mau cerita orang tua gak berani, takut terbebani dan kepikiran pasti. Saya dan suami hanya bisa berdoa. Tak tiap hari tidur makan rasanya tak tenang, hampir putus asa Kak, iman mulai melemah. Sehari salawat sudah tidak kayak biasanya lagi, tapi tetap berusaha bersolawat terus. Dan akhirnya pertolongan itu datang Kak, Masya Allah sebelum jatuh tempo. Terima kasih Kak Mel, viti-viti kakak menjadi semangat, melihat viti-viti kakak menjadi semangat lagi. Cuma di sini Mbak Indah nggak ngasih tahu ya bagaimana caranya dapat duitnya gitu, tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Kita doakan semoga Mbak Indah amanahnya segera lunas ya Mbak, amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Na di Tulungagung dan dari Mbak Indah, luar biasa banget the power of salawat. Ayo dong pada salawat dong. Udah berapa salawatnya hari ini coba? Ayo, katanya pengen utangnya lunas, katanya pengen masalahnya beres. Mana sholawatnya coba lihat aku. Jangan-jangan belum 1.000, jangan-jangan baru 100, jangan-jangan aduh Mbak Mel nih negatif thinking melulu, suuzon Mbak Mel ya. Enggak, habisnya kamu tuh gini loh. Teman-teman pada kepengen selesai masalah. Terus kalau ngelihat orang, ada testimoni orang,
dikabulkan doanya, oh enak banget rezekimu mbak, bagus banget rezekimu, beruntung sekali dirimu, aku mah sampai sekarang belum dikabulkan. Nah teman-teman, jangan suka membanding-bandingkan hasilnya si A, si B dengan kita. Kita bukan si A dan si B yang mungkin ujiannya lebih luar biasa. Kita bukan si A, si B yang mungkin sudah banyak yang kehilangan dari diri mereka. Kita bukan si A, kita bukan si B yang mungkin ibadahnya, sholawatnya, wah jauh dari kita. Kita udah ketinggalan jauh. Jangan cuma ngelihat orang enaknya aja. Ya, ngelihat orang enaknya aja akhirnya hatinya jadi dengki, nauzubillah, jangan. Kalau melihat orang lain lebih sukses dari kita, ngelihat orang lain kelihatannya hidupnya lebih enak dari kita, jadikan itu motivasi buat kita. Iya ya, apa sih yang dia lakuin? Kok dia bisa seenak itu ya? Kok dia bisa segampang itu ya jalannya? Nah, ikutin apa yang menjadi langkahnya dia gitu loh teman-teman. Jangan malah kalian jadi enak banget gak kayak aku, jadi putus asa. Mungkin aku banyak dosanya, udah aku berhenti berdoa. Ya jangan begitu teman-teman. Ya, kejar ampunan Allah. Makanya aku bilang kejar ampunan Allah. Baca terus aja. Udah salawat yang gampang aja, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Kalau teman-teman mau nambahin dengan sallallahu alaihi wasallam boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi ya, boleh teman-teman. Coba deh. Ya, aku ngerasain sendiri. Jadi seminggu terakhir kemarin aku lagi pengen banyak baca salawat Jibril. Ketika aku baca 10.000 sholawat Jibril nih ya teman-teman, yang 10.000 itu aku baca sampai jam 12:30 malam. Harusnya sampai jam 12, cuman karena aku belum tidur udah deh lanjut 10.000. Besoknya Instagram aku tiba-tiba yang tadinya 242.000 followers jadi 200, naiknya cepet banget teman-teman. Cuma dalam waktu sehari bisa naik sampai berapa ya kemarinnya, 3.000 followers nambah. Besoknya lagi sampai di hari ke-4 atau ke-5 itu followers aku sekarang nih ya udah di angka 259.000. Artinya nambah berapa followers tuh? 259 dikurang 42, 59 dikurang 42, 9 dikurang 2, 17.000, bener gak? 17.000 followers cuma 1 minggu, gak nyampe 1 minggu bertambah. Luar biasa banget tuh sholawat Jibril. Aku bacanya salawat Jibril di hari pertama 10.000, di hari kedua cuma dapat 7.000, besoknya 8.000, besoknya 5.000, besoknya lagi 7.000 gitu-gitu teman-teman. Ya tapi Masya Allah luar biasa hasilnya. Dan gak cuma itu, dapat endorsan, alhamdulillah tuh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian senangnya salawat Jibril atau lebih mudah diucapkan salawat Jibril, gak usah maksain diri mau baca munjiat, gak usah. Ya, maksain diri mau baca munjiat sekali duduk nggak bisa-bisa, akhirnya nggak baca-baca. Terus kapan mau bacanya? Apalagi yang katanya sibuk, banyak kerjaan, sibuk, punya bocil. Udah baca salawat Jibril sambil jagain bocil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku kalau lagi masak, lagi cuci piring ya, lagi nggak bisa pegang tasbih, aku bacanya sallallahu ala. Misalnya aku sambil motong ya, motong apa gitu ya, motong ngupas bawang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 2, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 3, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 4. Begitu terus. Kadang-kadang sampai ke 100. Kalau 100 artinya kan 100 kali 3 udah 300 salawat, baru aku masukin ke tasbih. Tuh 2, 3, 4, 5 sampai 300. Begitu. Aku kayak gitu teman-teman. Sampai kekejar akhirnya sehari itu di atas 5.000 salawat Jibril. Begitu. Memang tidak harus. Allah gak merintahin kita sholawat pakai tasbih. Rasulullah juga zaman dulu kagak ada beginian. Ya teman-teman ya, gak ada. Tasbih yang begini juga belum ada zaman dulu mah. Ya. Dan memang sebaik-baiknya zikir, sholawat atau apapun ya di dalam hati. Gak perlu ada yang tahu gitu loh. Di hati. Dan kita gak perlu hitung-hitung. Ya, gak perlu hitung-hitungan sama Allah. Apapun yang kita ucapkan, kita lafazkan, bahkan di dalam hati Allah tahu, Allah dengar. Kecatat kok sama malaikatnya Allah. Cuma balik lagi, ini adalah alat untuk kita supaya kita tetap istiqomah bersolawat. Karena iman kita tidak sekuat imannya para sahabat Nabi yang gak perlu pakai tasbih bisa bersolawat sepanjang hari, ya gak?
Kita mah banyak lupanya. Lihat HP dikit, buka TikTok udah lupa, udah hilap dah ya nggak. 2 jam berlalu tanpa bersolawat. Tapi dengan ini kita punya target, walaupun tidak ada perintah mentarget. Kita punya target 1000 solawat. Wah baru 200 nih. Udah jam 2 siang nih, baca lagi. Ya punya target 5.000, waduh udah jam 12, baru dapat 2.200 nih. Baca lagi solawatnya, gitulah teman-teman. Jadi ini hanya alat. Dan Masya Allah, Allah baik banget. Ya, Allah mengadakan amalan yang namanya sholawat, yang dengan bersolawat, walaupun sholawatnya kita dengan karena ria, sholawat kita tidak tulus dari hati, sholawat kita cuman ikut-ikutan doang, cuman pamer doang, tetap Allah balas. Dari 1 sholawat yang kita baca, otomatis langsung 10 dosa kita terhapus dan 10 rahmat Allah berikan kepada kita. Makanya rugi banget kalau kita nggak mau sholawatan. Ya teman-teman ya, ayo terus bersolawat, kejar ampunan Allah. Kita sudah hidup di akhir zaman, dosa kita banyak banget, maka perbanyaklah bersolawat untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan amal ibadah kita. Sholat kita belum tentu diterima, ngaji kita belum tentu benar bacaannya. Ya enggak, sedekah kita belum tentu diterima karena kita bisa jadi ria, karena kita bisa jadi ke hati kita karena pengen dipandang orang. Bisa jadi kita nggak ikhlas, tapi dengan sholawat insya Allah amalan salawat ini bisa menutup segala kekurangan-kekurangan amalan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, sudah waktunya kita meninggal dunia dengan husnul khotimah. Amin. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman yang nonton juga utangnya pada lunas ya. Jangan mikirin utang mulu, ntar utang yang datang ya. Pikirinlah teman-teman ya, rezeki yang datang ya. Gitu, kita harus berprasangka baik sama Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.